Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini luar biasa? Puji Tuhan, hari ini 27 Desember 2020 adalah minggu terakhir kita di tahun 2020. Begitu banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu terasa kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup mata kita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk nafas kehidupan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, dengan rendah hati kami datang Bapa untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami naikkan pujian dan penyembahan Bapa, kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau yang layakkan kami Bapa, agar segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Bapa tidak berlalu begitu saja dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Banyak yang Kau perbuat rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mari dengan ungkapan syukur kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih senyum ke rekan kanan kiri kita walaupun pakai masker ya, tapi biasanya terlihat dari mata kita ya Bapak Ibu Saudara. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan itu memiliki kuasa? Boleh lambaikan tangan bersama saya. Kita angkat pujian ini, ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Oh, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, pasti Allah hadir ya Bapak Ibu Saudara. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya.
kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh harapan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami tahu bahwa Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah seizin diri-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar angkat pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah, semuanya dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik
tahu Kau pemilik hidup. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kami yakin Bapa, semua yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah seizin dari-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau ada pemilik kami. Engkau jagai kami, lindungi kami, dan juga Engkau tidak biarkan kami sendiri, dan Engkau juga mematikan kehidupan kami secara rohani maupun jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan terbaik dalam hidup kami. Pada sampai hari ini kami juga keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, karena Engkau mengasihi kami dan karena Engkau peduli Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu, biar kata demi kata adalah kebenaran firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, muliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Kata-kata Immanuel baru populer di saat Yesus lahir. Begitu juga Yesus akan menyertai diri kita jika kita mau mengundang Yesus, dan Yesus akan lahir di diri kita masing-masing sehingga Tuhan menyertai kita. Dinamakan Immanuel, Tuhan menyertai hidupan kita. Di dalam kelahiran Yesus ada dua orang yang mau berkorban dan mau taat akan kata-kata dari Roh Kudus atau dari malaikat, yaitu dua orang ini adalah bernama Yusuf dan Maria. Kita lihat dari ketaatan Yusuf untuk melaksanakan kata-kata dari Roh Kudus. Mari kita lihat di Matius 1 ayat 23 sampai 25. Matius 1 ayat 23 sampai 25. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakannya Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ayat 24, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf berbuat seperti malaikat Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dia menerima dengan sukacita tugas yang diberikan pada dia, dan dia melepaskan keegoisannya demi ketaatan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang dikatakan terhadap dia. Kita lihat dari ketaatan Maria untuk melaksanakan kata-kata dari Roh Kudus. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 35, lalu 37 dan 38. Lukas 1 ayat 35,
mengatakan demikian, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turut atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan Maria, dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa arti mustahil? Mustahil adalah tidak mungkin menjadi mungkin, tidak mungkin ada menjadi ada, yang tidak mungkin terjadi menjadi terjadi. Dikatakan bagi Allah tiada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengatakan bahwa dirinya hamba Tuhan. Karena dia mengakui sebagai hamba Tuhan, bagaimana sikap sebagai hamba Tuhan. Ini kita belajar dari Maria bagaimana sikapnya sebagai hamba Tuhan. Sikapnya sebagai hamba Tuhan harus taat mengikut perkataan perintah Tuhan dengan penuh hormat. Itulah hamba Tuhan. Hamba Tuhan dikatakan lagi, saya katakan bagaimana sikapnya sebagai hamba Tuhan. Maria mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah sikapnya harus taat mengikuti perkataan dan perintah Tuhan dengan penuh hormat. Siapakah hamba Tuhan itu? Siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan bukan hanya yang terlibat dalam pelayanan di gereja saja. Seringkali orang mengatakan hamba Tuhan adalah yang aktif di gereja. Pendeta, penginjil, majelis gereja, pemain musik, dan lain-lainnya itu hamba Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan bukan yang hanya terlibat di dalam pelayanan gereja. Setiap kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, adalah hamba Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Raja, berarti kita hamba-hamba Tuhan. Karena itu kita jangan pikir pendeta saja, Pak Dani Raja hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saudara bukan hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Kalau saudara mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja, berarti saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu sikap hamba Tuhan adalah hormat dan taat kepada Rajanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti jika kita mengakui sebagai hamba Tuhan, tetapi diri kita tidak mengikuti perintah Tuhan dan masih punya ada akar pahit, kegeraman, kemarahan, dendam dengan hidup di luar firman Tuhan, ini menjadi pertanyaan besar buat orang yang mengakui dirinya orang percaya atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya hati yang murah hati. Hamba Tuhan hati yang penuh kemurahan, penuh kasih. Kalau kita punya dendam, sakit hati, kegeraman, kemarahan, dan akar pahit, bagaimana disebut hamba Tuhan? Maka sikap hamba Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30 mengatakan demikian. Kebalik Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Pesan malaikat Tuhan kepada Maria adalah jangan takut, karena kasih karunia dicurahkan kepada dirinya. Begitu juga dalam hidup kita. Pesan diberikan pada kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Jangan takut menghadapi hidup, menghadapi COVID Corona, dan menghadapi di tahun 2021. Jangan takut. Kalau Maria mendapat kasih karunia, kita pun mendapat kasih karunia. Karena apa? Karena kita hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan yang mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah Raja, berarti hambanya Raja kita, hamba Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Berarti kita semua sama hamba Tuhan. Maka sikap kita, kelakuan kita, perbuatan kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Namanya hamba Tuhan. Kalau kita punya kepahitan, saya katakan lagi kegeraman, sakit hati, dendam, dan apa dikatakan hamba Tuhan? Tidak bisa dikatakan hamba Tuhan.
Pepatah mengatakan sebagai hamba Tuhan kita harus hidup dengan penuh kedamaian di hati kita. Kita tidak akan menemukan kedamaian di luar diri kita sampai kita menciptakan kedamaian di diri kita dulu. Sebagai hamba Tuhan kita harus hidup dengan penuh kedamaian di hati kita. Kita tidak akan menemukan kedamaian di luar diri kita sampai kita menciptakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Artinya, kedamaian hanya kita dapatkan jika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, kita akan mencari damai di luar sana, tidak akan mendapat kedamaian kalau hati diri kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa dapat kedamaian di luar daripada diri kita. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa mendapatkan kedamaian. Di luar sana kita akan mendapat kedamaian kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sebagai hamba Tuhan. Poin pertama, jika kita ingin agar Tuhan menyertai diri kita, poin pertama kita harus taat akan firman Tuhan. Kalau kita Immanuel itu mau menyertai diri kita, sebagai Immanuel menyertai diri kita, kita harus taat akan firman-Nya. Bagaimana caranya agar diri kita dapat taat akan firman Tuhan? Jika diri kita harus mendekat kepadanya, kita akan mendapatkan kita dekat kepada Tuhan, baru di situ kita akan mendapatkan namanya kuasa firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada ketenangan dan keselamatan di luar Tuhan. Karena itu siapapun adanya diri kita harus datang dan mendekat kepadanya. Disitulah diri kita akan dipuaskan. Dan diri kita akan mendapat pengharapan yang dunia tidak dapat berikan kepada kita. Kita hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena itu jangan cari ketenangan, keselamatan di luar Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Raja Daud mengatakan, Nabi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Begitu juga di dalam masalah di hidup kita, janganlah kita menjauhi daripadanya. Kita harus lebih dekat lagi dan percaya diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah kita mencari kekuatan manusia, tapi carilah kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah terbukti, yang dapat dipercaya. Jangan kita selalu mencari masalah dalam hidup kita mencari kekuatan manusia, mencari pertolongan manusia. Carilah pertolongan Tuhan yang telah terbukti dapat dipercaya. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Mazmur 56 ayat 4 dan 5, firman Tuhan mengatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah firman yang kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kita lihat Mazmur 56 ayat 4 dan 5 dikatakan Raja Daud mengatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Artinya waktu dia dalam keadaan ketakutan, dia lebih naikkan kepercayaannya kepada Tuhan, naik imannya. Hanya berharap pada Tuhan. Dia bilang tidak ada satu kekuatan manusia yang dapat mengutik-ngutik dia. Hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Jadi kembali lagi kita tahu manusia apa manusia? Pagi segar seperti rumput, tumbuh dan segar. Sore
lisut. Itulah rumput, manusia juga sama. Manusia seperti uap dan hilang, lenyap. Jadi tidak bisa satupun manusia yang kita bisa andalkan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Artinya dia tidak takut menghadapi persoalan hidupnya waktu dia percaya kepada Allah. Maka hidup kita pun, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita beriman dan mengaku kita sebagai hamba Allah, Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita, apa yang kita perlu takutkan lagi? Kita serahkan hidup kita, masa depan kita, hari demi hari, keluarga kita, tidak perlu kita takut lagi. Karena kita punya Tuhan yang namanya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, jika kita ingin agar Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel itu selalu menyertai hidup kita. Yang kedua, janganlah kita pernah kehilangan iman. Kekuatan di diri kita adalah iman kita. Tuhan Yesus ingin menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Dia selalu melihat berapa besar iman yang ada di diri kita. Tuhan melihat iman. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tuhan tidak melihat luar kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi Tuhan melihat iman yang ada di diri kita. Maka di Lukas 8 ayat 48. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jelas firman Tuhan mengatakan pada wanita perempuan itu, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Artinya Tuhan mencari iman, seberapa besar iman di dalam diri kita. Karena itu imanlah kita yang menyelamatkan diri kita. Kalau kekuatan iman kita hanya 3, persoalan kita 8 atau 10, ternyata kalau kita belum menyapai iman itu, akhirnya kita tidak dapat jalan keluarnya. Karena iman kita terlalu rendah. Kita harus naikkan tingkat iman kita dengan standar Tuhan. Masalah di hidup kita boleh ada, tetapi janganlah iman kita menjadi pudar dan hilang dikarenakan dengan adanya masalah di hidup kita. Masalah boleh ada, tetapi janganlah iman kita menjadi pudar dan hilang. Saat-saat ini banyak orang problem di dalam kehidupannya, rumah tangganya, dalam kesehatannya. Di saat inilah ujian iman terjadi. Apakah iman kita hilang dan pudar? Apakah iman kita bertambah-tambah? Inilah Tuhan mau selidiki hati kita. Iman mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita dan pelayanan kita. Jadi ingat, iman mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Kalau tidak ada iman, tidak ada kuasa, tidak ada mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kalau saudara mau dapat mujizat, saudara ingin dapat pertolongan dari Tuhan, iman kitalah yang menentukan berapa besar iman kita. Karena iman itu mendatangkan kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ingat, jika kita kehilangan iman, diri kita tidak bisa sampai ke sorga. Mungkin beberapa bulan lalu saya pernah khotbahkan mengenai iman. Kalau kita kehilangan iman, kita tidak sampai ke sorga. Karena iman adalah jalan menuju ke sorga. Karena kita percaya adanya Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita naik ke sorga.
Yang kedua, diri kita akan tersesat dan terhilang ditelan oleh dunia ini. Kalau kita kehilangan iman, akhirnya dunia yang menguasai hidup kita, kuasain diri kita, dan akhirnya kita tersesat dan terhilang ditelan oleh dunia ini. Yang ketiga, diri kita tidak lagi berkenan kepadanya, dan kita tidak dapat memuliakan Bapa di surga karena kita kehilangan iman. Akhirnya yang ada dalam hidup kita adalah duniawi, semuanya menyenangkan dunia, tidak ada lagi menyenangkan Tuhan. Akhirnya diri kita tidak berkenan pada Tuhan dan tidak memuliakan Bapa di surga. Karena itu janganlah kita kehilangan iman. Kita sebagai orang percaya harus dapat menyenangkan hati Tuhan walaupun disakiti. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dilukai oleh seseorang, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah kita dendam menjadi dengki kepadanya. Mari kita belajar melepaskan pengampunan. Sebagai hamba Tuhan, belajar untuk melepaskan pengampunan. Jangan kita dendam karena dengki dengan orang yang berbuat jahat pada kita. Lepaskan pengampunan. Belajarlah dari pohon karet. Di saat dilukai, pohon karet di saat dilukai, dirobek kulitnya, dia mengeluarkan hal yang berharga, yaitu getahnya, untuk digunakan hal-hal yang berguna untuk orang banyak. Pohon karet aja waktu dilukai dia memberkati. Memberkati dengan getahnya dapat digunakan oleh orang banyak, bikin ban, bikin ini, itu pohon karet. Apakah kita sebagai hamba Tuhan kalah dengan pohon karet? Waktu kita dilukai malah maki, kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar dari mulut kita. Tidak lagi. Kalau hamba Tuhan, kita akan kata-kata yang memberkati, mengampuni, seperti hamba Tuhan. Dikatakan tadi Maria, akulah hamba Tuhan. Jadi sesuai apa yang Tuhan mau dia lakukan. Begitu juga diri kita, jika diri kita dilukai, disakit, kita harus mengeluarkan kata-kata yang berharga, yaitu kata-kata berkat, kata-kata yang ramah, kata-kata yang penuh kesabaran. Ingatlah diri kita adalah serupa dengan segambar Bapa di surga. DNA kita adalah kasih, sama si Bapa di surga DNA-nya adalah kasih. Jadi jika kita mengaku orang Kristen, ternyata diri kita tidak mempunyai kasih, berarti diri kita bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah DNA-nya kasih. Seperti Bapa di surga adalah DNA-nya kasih. Jadi kita kalau mengakui kita sebagai anak Tuhan, anak Bapa di surga, kita juga DNA-nya kasih. Filipi 2 ayat 5 mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jika kita punya pikiran seperti Kristus, pikiran kita abadi, tidak akan pikun. Karena kita punya pikiran Kristus. Kristus 2000 tahun yang lalu, dia punya pikiran, sampai sekarang perasaan tetap sama. Enggak pikun-pikun. Begitu juga kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, mempunyai pikiran seperti Kristus, kita pun punya pikirannya abadi. 80 tahun, 90 tahun tetap enggak pikun, tetap bisa tahu berkata yang seperti apa yang dia ingin katakan. Dia lakukan apa yang dia dapat lakukan karena dia punya pikiran seperti Yesus. Dan juga dikatakan kita harus mempunyai perasaan seperti Kristus. Perasaan seperti Kristus adalah apa? Yesus punya perasaan yang paling dia punya adalah belas kasihan, murah hati. Makanya
Sebagai orang Kristen dikajarkan untuk belajar belas kasihan dan murah hati, karena punya perasaan seperti Yesus. Hatinya punya selalu belas kasihan kepada sesama kita, pada saudara kita, pada saudara seiman, saudara sekandung, dan lingkungan kita. Kita belajar untuk belas kasihan dan murah hati. Itulah Yesus punya pikiran dan perasaan. Kita harus belajar, kita punya perasaan seperti Yesus dan pikiran seperti Yesus. Ada cerita, saya mau buat satu cerita, tukang cukur dan pendeta. Setelah selesai cukur, pendeta ingin keluar. Ternyata waktu dia mau keluar pintu, ternyata hujan. Waktu dia hujan, akhirnya dia menunggu hujan. Selagi menunggu hujan, dia ngobrol dengan tukang cukur sambil menunggu hujannya berhenti. Tukang cukur berkata pada pendeta, "Pendeta, Tuhan tidak adil, Pak Pendeta. Mengapa Tuhan masa bodoh kepada orang-orang yang hidupnya susah dan miskin yang ada di sekitar kota ini? Saya lihat tuh banyak orang miskin, banyak orang yang hopeless, yang tidak ada kerjaan, orang yang homeless juga yang tidak punya rumah. Lihat pada susah. Kalau Tuhan itu adil, Tuhan akan membuat orang-orang ini hidupnya bahagia dan diberkati." Pendeta itu bertanya pada tukang cukur itu, "Kamu lihat ke seberang sana?" "Iya, lihat pendeta." Adakah orang rambutnya gondrong yang rambutnya aut-autan itu?" "Saya lihat." "Maukah kamu datang ke sana menyukur orang itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Saya tidak akan datang ke sana. Saya adalah tukang cukur. Saya akan menyukur setiap orang yang mau datang ke salon saya dan meminta rambut dicukur dengan rapi. Saya akan menyukurnya dengan rapi kalau dia mau datang kepada saya. Jadi kalau saya datang ke seberang sana menyukurkan dia, itu tidak mungkin." Dan katakan, pendeta berkata, sama halnya dengan Tuhan. Selalu membuka hatinya dan pasti menolong dan memberkati setiap orang yang mau datang kepadanya. Jadi Tuhan mau menunggu, mau memberkati orang, orang yang mau buka hatinya, mau datang kepada dia. Namun kenyataan hanya sedikit orang yang mau datang kepadanya. Inilah masalahnya, sehingga banyak orang yang hidupnya susah karena dia tidak mau datang kepada Tuhan dan mau minta tolong pada Tuhan. Tuhan selalu buka hati, Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu mau menolong siap siaga. Ternyata orang yang ditunggunya tidak datang mencari dia. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti kita butuh Tuhan siap saat. Seperti tukang cukur tidak akan datang nyari orang itu di seberang menyukurin. Dia mau datang menyukurin orang kalau orang itu datang. Begitu juga Tuhan. Tuhan senantiasa menunggu kita. Tuhan senantiasa mau menolong kita. Tuhan senantiasa ingin memberkati hidup kita kalau kita mau datang mencari Dia, memohon mengharap pada Dia. Pasti hidup saudara diberkatin. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Artinya menemukan padang rumput, hidup dalam keberkatan, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam keberkatan. Kenapa? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan mengundang kita. Tuhan selalu menawarkan bahwa Dialah pintu. Masuklah ke dalam pintu yang Tuhan telah buka lebar-lebar. Barang siapa yang datang kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Jangan bosan-bosan
dan jemu-jemu mencari Tuhan. Ada satu cerita lagi, seorang ayah berjalan di kebun bersama dengan anak remaja yang agak nakal. Anaknya itu agak nakal, anak lelakinya. Dia bilang, ayahnya bilang, tolong kamu angkat itu cabut pohon itu. Lalu pohon itu masih kecil. Lalu dia angkat dia tarik dengan satu tangan. Lalu pohon itu copot. Lalu berjalan lagi, ayahnya, coba kamu angkat, tarik lagi pohon itu. Tapi agak besaran pohonnya. Dia angkat bukan satu tangan lagi, dengan dua tangan. Dengan dua tangan copot. Lalu berjalan lagi kira-kira berapa ratus meter. Nah, sekarang kamu angkat pohon yang ketiga. Dia bilang, pohon ini saya harus angkat ayah. Impossible, nggak mungkin. Pohon ini udah besar, udah berakar, dan mungkin saya tidak akan mampu mengangkatnya kecuali dengan bantuan traktor. Dengan traktor saya angkat, bisa terangkat. Tapi kalau dengan diri saya nggak mungkin saya bisa angkat. Artinya dalam hidup ini juga kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk sering kita lakukan. Jika kita menyadari bisa kita cegah dengan mudah waktu masih kecil. Keburukan kita, kebiasaan yang jelek itu kita bisa hapuskan, bisa kita hilangkan. Tetapi udah mulai besar, kita akan bercoba dengan berusaha lebih lagi. Tetapi kalau sudah kebiasaan yang buruk, yaitu suka judi, berzina, mabok-mabokan, menipu, kesombongan, malas ke gereja, dan malas berdoa, dan lain-lain. Kita udah jadi kebiasaan, jadi bad habit, kebiasaan yang jelek kita lakukan. Akhirnya kita tidak akan bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh bantuan. Siapa? Itu Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang bisa merubah kita. Kalau kita udah kebiasaan yang jelek, sering menipu orang, sering berzina, sering mabok-mabokan, dan lain-lain. Masih kecil kita bisa angkat satu tangan seperti pohonan, dua tangan dengan agak sedikit besar. Tapi kalau sudah besar, itu akan menjadi kebiasaan yang jelek dalam hidup kita. Siapapun kita, tanpa kecuali diri saya, pendeta saudara Dani Rusli di sini, Bapak Pendeta Dani Rusli, kalau udah kebiasaan yang jelek dia pakai terus, ya nanti lama-lama terjadi. Maka kejelekan itu harus dicek hari demi hari. Saya pun harus cek apa kejelekan saya. Kalau masih saya bisa robah-robah dari pertama, kedua, ketiga, tapi sudah berakar dalam kebiasaan yang jelek, biasa maki-maki, apalagi ada pendeta maki-maki, suka maki-maki penjemaatnya, nyinggung jemaatnya di mimbar. Udah kebiasaan, nyinggung pendeta, penjemaatnya di mimbar, akhirnya tersinggung, marah, dan lain-lain. Udah kebiasaan kejelekannya, itu harus dirubah. Jangan sampai ada orang tersinggung dengan kata-kata. Jemaat juga begitu. Jadi harus belajar. Kita perlu dengan kebiasaan jelek ini memuasai diri kita. Yang ketiga, jika kita ingin agar Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel selalu menyertai hidup kita. Ketiga, kita harus selalu melekat, hati kita harus selalu melekat kepadanya. Hati kita harus selalu melekat kepadanya. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan selalu melihat hati kita yang terdalam. Bukan melihat penampilan kita, bukan melihat kekayaan kita, bukan melihat jabatan kita. Dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu menyelidikin hati kita. Itulah yang diutamakan Tuhan. Maka itu Tuhan tidak pernah melihat luar kita. Tuhan selalu menyelidiki hati kita yang terdalam. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Jelas firman Tuhan mengatakan, bila hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya dan membentenginya. Itulah Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan akan membentengin kita dari persoalan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu hati kita harus melekat kepadanya. Bagaimana Tuhan mencari hati yang melekat? Tuhan mau kita, hati kita melekat padanya adalah hati yang pribadinya, di hatinya tidak ada akar pahit atau kepahitan kepada orang lain. Kepada suami kita kepahitan, kepada istri kita kepahitan, kepada orang tua kita kepahitan, kepada teman atau saudara kita kepahitan. Tuhan tidak mau melihat hati yang melekat padanya, hati yang melekat padanya adalah hati yang penuh ketulusan, murni dan kudus. Tuhan tidak mau melihat, menerima orang yang melekat hatinya yang penuh dengan kepahitan, punya akar pahit dalam hidupnya. Tuhan tidak bisa menerimanya. Karena itu kita mau belajar, mau melekat pada Tuhan, karena Tuhan akan meluputkannya kita dari malapetaka, dan Tuhan akan membentengin kita, memagari kita dari kuasa kegelapan. Ya, dikatakan yang pernah saya katakan di Yohanes 10 ayat 10. Coba buka Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Karena itu kita perlu dibentengi, dijagai. Karena iblis selalu ingin mencuri, ingin membunuh, dan membinasakan diri kita. Karena tanpa Tuhan yang melindungi kita, meluputkan kita, kita akan dicuri. Apa yang dicuri? Saya pernah katakan, damai sejahtera sukacita kita, sehingga rumah tangga kita selalu ribut, selalu nggak ada damai sejahtera, suami istri ribut, anak pada ribut semuanya. Kenapa? Damai sejahtera sukacita kita dicuri oleh iblis. Yang kedua dikatakan apa? Dibunuh oleh iblis. Karena kita perlu bentengan Tuhan. Dibunuh oleh iblis. Apa yang dibunuh? Karakter Yesus yang ada di diri kita, yang penuh kasih, yang punya pikiran dan perasaan seperti Yesus ini udah tidak ada lagi. Karena dibunuh oleh iblis. Dan air yang ada adalah kejahatan, akar muka, kekejaman, dan egoisan. Semuanya apa? Nggak ada kasih, nggak ada murah hati. Karena iblis sudah membunuh karakter Yesus di dalam hidup kita. Kita ada hari ini karena karakter Yesus ada dalam diri kita. Kita ada damai sejahtera sukacita karena iblis tidak mencuri damai sejahtera sukacita kita dalam hidup kita. Kita bisa akur satu sama lain. Tetapi yang ketiga dikatakan selain mencuri, membunuh, dan juga dia membinasakan tubuh kita, jiwa kita, roh kita dibinasakan oleh iblis. Tubuh kita dibuat jadi penyakitan sama iblis. Dan jiwa kita dibuat sakit, stres, dan akhirnya kita kecewa sama semua. Sama orang gereja kita kecewa, sama pendeta kita kecewa, sama Tuhan juga kita kecewa. Karena apa? Tubuh kita dikasih penyakit, jiwa kita dibuat stres, penuh dengan, akhirnya kita penuh kecewaan, dan yang terakhir ada roh kita dibinasakan oleh iblis, sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan roh Tuhan. Kita tidak bisa mendengar firman Tuhan karena roh kita jauh dengan roh Tuhan, sehingga tidak ada lagi pendekatan. Karena itu hati-hati. Karena kita dikatakan kita butuh, Tuhan mau kita melekat hati kita kepadanya. Waktu kita melekat dikatakan kita akan dibentengin, kita akan diluputkan. Karena itu kita perlu melekat hati kita kepada Tuhan senantiasa. Tuhan mau hati kita yang melekat kepadanya adalah hati yang penuh ketulusan, murni dan kudus, suci di hadapannya.
Tuhan mau hati yang melekat padanya adalah hati yang tidak egois, hati yang mengasihi sesamanya, hati yang terbeban untuk orang banyak. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita mau hidup piara hati kita yang penuh dengan perasaan seperti Yesus. Pikiran juga seperti Yesus yang tidak jahat, yang tidak memikirkan diri sendiri, yang mementingkan sesama kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Semoga Immanuel ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada, Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita. Suatu kebahagiaan dalam hidup kita kalau Tuhan ada menyertai hidup kita. Itu satu kebahagiaan. Kita kaya, kita hebat, kita luar biasa. Kalau Immanuel itu tidak ada dalam hidup kita, di mana-manapun, di mana kita berada, khawatir, takut, bingung, cemas itu akan mengikuti hidup kita. Tetapi kalau Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian, ketenangan dalam hidup kita, dan kekhawatiran kita juga tidak ada, khawatir sedikit-sedikit ada, tapi tidak takut, tidak cemas dan sangat khawatir, tidak, karena Tuhan menyertai hidup kita. Kesimpulannya, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Jika kita ingin agar Tuhan selalu menyertai kita, kita harus taat akan firman-Nya pertama. Yang kedua, janganlah kita pernah kehilangan iman. Yang ketiga, hati kita harus selalu melekat kepadanya. Itulah Tuhan mau melekat hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang kudus, suci dan berkenan pada Tuhan. Kian firman Tuhan jadi berkat Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus mendapatkan selalu Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya undang Ibu Maria, kita nyanyikan satu lagu Immanuel sesuai dengan temanya. Bapak Ibu bangkit berdiri. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Mari kita nyanyi sama-sama. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, dia disebut Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami percaya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya Tuhan, di tahun 2001 akan datang Tuhan. Tuhan menyertai hidup kami semua, keluarga kami sertai,
perjalanan hidup kami disertai. Kami percaya masa depan kami disertai oleh Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengakui sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami mengaku Yesus Kristus Tuhan ada Raja. Karena berarti kami semua yang hadir adalah hamba Tuhan. Sikap hamba Tuhan taat dan hormat kepada Rajanya dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau ajar kami, didik kami, yang memberi kami pengertian bahwa Immanuel ada di dalam kehidupan kami dan selamanya ada di dalam hari demi hari di dalam keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami, anak-anak-Mu semua Tuhan yang hadir pada hari ini, semuanya disertai oleh Engkau, diberkati oleh Engkau secara rohani dan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan berkatin selalu. Tuhan, saya diberkati Tuhan. Abaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Kita percaya firman Tuhan suatu berkat buat kita. Saya dan saudara sama ya, rindu semua saudari Immanuel ya menjadi kenyataan. Untuk Immanuel lekat dengan Tuhan, jangan sampai kehilangan iman dan mentaati firman Tuhan dengan baik ya. Nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Yusuf ya. Dan besok dia ulang tahun yang ke-66 ya. Jadi hari ini belum 66 tahun, besok 66 tahun ya. Sebagaimana Alkitab 66 buku, 39 dan 27 ya. Biar firman Tuhan itu menjadi daging dalam hidupnya ya. Kita doa biar tetap berikan panjang umur, sehat, Tuhan pakai secara khusus ya. Saja saudara bangkit berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Yusuf mengingatkan kami supaya kami mentaati firman Allah. Jangan kami meninggalkan iman, lebih pada Tuhan kami lekat dengan Tuhan. Bukan sekadar kata-kata Tuhan, tapi lekat dengan Tuhan. Lewat tubuh dan darah Tuhan. Lewat kasih-Mu di jauh juta. Lewat cinta-Mu, lewat kami lakukan firman Tuhan. Di malam tahun baru kami boleh menikmati perjamuan kudus, mengingatkan akan lekat dengan Tuhan. Di malam Natal, hari Natal kami menikmati perjamuan kudus. Bahkan awal tahun tanggal 1 Januari 2021 kami lekat dengan Tuhan. Kami selalu menghargai akan kasih karunia Tuhan. Immanuel beserta dalam hidup kami. Dunia tidak menjanjikan, tapi janji semu, tapi Tuhan selalu menjanjikan. Kami lekat dengan Tuhan, satu roh dengan Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu, Bapak Yusuf. Tanggal 26 Maret ulang tahun pernikahan yang ke-42 tahun. Besok genap 66 tahun. Kau pelihara 66 tahun sekali kurang 1 hari. Immanuel beserta dalam hidupnya, beserta istrinya dan anak, mantu dan cucunya. Baik anaknya di Aussie atau Indonesia, Kau tetap menyertai. Beri kemurahan Tuhan. Apa yang direncanakan, kalau Engkau izinkan semua akan berhasil. Baik. Belas kasihan-Mu terjadi buat hamba-Mu. Bahkan juga ke Immanuel menyertai buat kami semua yang hadir, yang ulang tahun pada hari ini, ulang tahun pernikahan yang hari ini. Baik Bapak Arifin maupun Roy, baik 11 tahun maupun 35, 8 tahun, Immanuel, bahkan yang lain-lain hamba tidak tahu persis. Tapi Engkau tetap Immanuel menyertai mereka. Buat ibadah malam tahun baru, berjalan dengan baik, cuaca yang cerah, sehat walafiat. Tanggal 1, berikan juga kemurahan kami untuk ibadah pada awal tahun.
Dan lebih pada minggunya tanggal 3 kami juga ibadah serjana suci Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ada anak yang umur 9 tahun Tuhan. Hamba lupa tapi Engkau tahu Tuhan. Ya mohon orang tuanya menjamah Tuhan. Engkau memberi yang baik dalam hidup anak itu Tuhan. Engkau cinta buat anak itu Tuhan. Jamah Tuhan. Pulihkan kesehatannya. Engkau juga jamah Bapak Ameng besok Tuhan, dia ulang tahun juga. Engkau pulihkan dari hidupannya. Dan suami ibu, suami Melan, bahkan yang lain-lain Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih. Engkau Immanuel beserta dia hidup mereka. Kau sudah sertai di tahun 2020, 2021 Engkau sertai. Lewat pejaman kudus, lewat pernyataan Tuhan. Dan kami beri korban syukur seberapa yang kami berikan hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Untuk melengkapi suatu ibadah kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan dengan hati yang sukarela. Tidak ada motivasi lain. Hati yang tulus. Tidak Tuhan karena mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan korban syukur hak milik kepada Tuhan. Tujuan kami karena mencintai Engkau. Kami percaya orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan pekerjaan dan usahanya. Limpahkan berkat-Mu buat anak nanti cucunya dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mungkin saat ini ada keluar kota. Ada yang keluar negeri Tuhan. Ada yang akan pulang ke Ambon. Dora Abibi Tuhan. Besok dia akan pulang Tuhan. Biar kapal laut ya Kau sertai hidupi. Bertemu dengan mamanya yang dikasihi. Mama yang setia, biar kesehatan umur panjang daripada Tuhan. Immanuel beserta, bahkan Fani yang saat ini ada di Bali, bahkan banyak anak-anakmu yang keluar kota. Tuhan, Immanuel beserta mereka, bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Kau berkati Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonan, diberkati keluar masukmu, diberkati segala kandunganmu. Apa yang Kau kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau bukan menghutang tapi akan menghutangkan Tuhan. Apa yang Kau katakan kepada Yosua, setiap tapak kaki injak Yosua berkati. Berkati setiap tapak kaki yang kami injak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore sesi yang kedua Kau berkati, sesi yang ketiga Kau berkati. Dan sebentar kami akan berpisah satu lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami dengan acara baik malam tahun baru serta perjamuan suci maupun tahun baru maupun tanggal 3 awal Januari berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Saat lain Kau tetap menyertai Immanuel beserta dalam hidup kami semua. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus